Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. 2 unit rumah semi permanen di Pasaman Barat ludes terbakar. Sebanyak 3 rumah hanyut akibat meluapnya Sungai Batang Anai di Padang, Pariaman. Seorang warga Pasaman Barat hanyut saat menyeberang Sungai Batang Pasaman. Sebanyak 2 unit rumah semi permanen yang terletak di Jorong Silayang, Kecamatan Ranah Batahan, Pasaman Barat, terbakar pada hari Rabu. Kebakaran itu menimbulkan kepanikan. Warga berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Namun upaya itu gagal karena api yang membakar rumah itu langsung membesar dan membakar satu rumah. Api yang besar dan telah menghanguskan satu rumah, kemudian merambat ke rumah yang ada tepat di sampingnya. Tak ayal, api pun leluasa membakar rumah itu karena rumahnya semi permanen dan terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Sebuah mobil pemadam kebakaran beserta petugas dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Posko Air Balam ada posko terdekat ke Silayang, di mana ada laporan masyarakat ada rumah yang terbakar sama Pak Anhar, dan sampai di lokasi rumah ini sudah terbakar dengan 1 unit rumah lagi. Jadi ada 2 unit rumah yang terbakar yang diberikan kerugiannya kurang lebih 200 juta seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pemiliknya diduga mengalami kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Diduga kebakaran ini dipicu oleh hubungan pendek arus listrik. Namun untuk mengetahui penyebab pastinya, peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebanyak 8 rumah yang berada di pinggir Sungai Batang Anai, tepatnya di perumahan Palapa Saiyo, Nagari Sungai Bulu Selatan, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, hanyut. 3 dari 8 rumah itu hanyut pada Rabu siang. Sedangkan 5 rumah lainnya hanyut saat banjir bandang yang terjadi Kamis 2 pekan silam. Hanyutnya 3 rumah pada Rabu siang itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam 2 hari terakhir. Ketakutan dengan bencana banjir yang selalu terus berulang. Warga setempat berharap kepada pemerintah untuk dibuatkan tanggul agar rumah mereka aman dari arus Sungai Batang Anai. Saat ini, ada sekitar 15 hingga 20 rumah lagi yang terancam hanyut. Harapan kami, tolong dibantu bapak-bapak yang di atas, tolong bantu didam. Udah rumah dan 8 buah yang hanyut di bawah air. Kalau enggak didam, nanti lama-lama palapannya mau habis. Habis palapani. Tolong dong bantu Bapak Prabowo. Tolong tengok ke sini. Itu yang di lapangan, tapi yang dampak ini yang berpotensi juga ada sekitar 15-20 rumah lagi yang dikhawatirkan juga. Kalau seandainya hujan tetap mengguyur, dikhawatirkan juga ada 15-20 rumah lagi yang bisa berpotensi sama dengan sekarang. Itu tidak dilakukan. Warga yang masih bertahan diharapkan tetap waspada karena masih tingginya curah hujan yang melanda Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Hendak menyeberang Sungai Batang Pasaman, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat. Seorang warga hanyut terbawa arus. Mendapat laporan adanya warga hanyut, tim SAR gabungan melakukan pencarian di Sungai Batang Pasaman pada hari Rabu. 2 perahu karet beserta perahu milik warga dikerahkan untuk mencari korban. Tim SAR melakukan penyisiran di sekitar sungai dan darat hingga radius 5 km. Korban bernama Aper, berumur 45 tahun, menyeberang Sungai Batang Pasaman bersama 1 orang temannya. Saat menyeberang sungai, Aper hanyut terbawa arus sungai, sedangkan 1 orang temannya berhasil selamat. Temannya itu berusaha menolong korban, namun gagal karena derasnya arus sungai.
dan akhirnya melaporkan ke petugas. Tapi ketika di tengah sungai korban hanyut terbawa arus sungai yang cukup besar. Kemudian hari ini pos pencarian pertolongan Pasaman bersama dengan BPBD Kabupaten Pasaman Barat dan Local Hero Rescue melakukan pencarian mulai dari titik pertama korban dinyatakan hanyut. Ada 2 perahu yang kami turunkan untuk menyisir kiri dan kanan sungai, kemudian ada juga tim scouting darat yang kami turunkan untuk menyisir di pinggir-pinggir sungai. Dan sampai saat berita ini dilaporkan, korban masih belum ditemukan. Hingga Kamis sore, pencarian korban belum membuahkan hasil. Rencananya pencarian akan dilanjutkan pada Jumat pagi ini dengan memperluas area pencarian dan membagi beberapa tim pencari untuk melakukan pencarian di sungai dan daratan di sepanjang aliran sungai. Safatul Ulum melaporkan Pasaman Barat.